Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang deposito ya. Di mana kita akan membahas mulai dari pembukaan deposito dan juga pencairan deposito ya. Oke, kita langsung masuk saja ke website daripada Salam BRI Syariah. Bentar ya. Oke. Kita sudah masuk ke websitenya, kemudian kita masuk ke menu Customer Service ya. Oke. Untuk pembukaan deposito, kita masuk ke menu deposito ya. Deposito, kemudian pembukaan deposito. Oke. Di sini kita isi tanggal buka dan terisi secara otomatis nama CIF ya. Nama CIF-nya kita yang sudah kita buat waktu pertemuan yang lalu, kita masukkan ya. Karena itu kita harus mengingat-ingat atau mencatat mulai daripada CIF, rekening tabungan, rekening giro yang sudah kita buat ya. Sudah dimasukkan untuk nomor CIF-nya, kemudian klik CIF ya. Atas nama Mujahidin. Nominal pokok itu nominal yang akan kita depositokan. Kita buat saja misalnya 50 juta ya. Bilang 50 juta rupiah. Normal biaya misalnya AA 11125. Tenor itu jangka waktu ya. Jangka waktu bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan. Tergantung kita ya. Kita misalnya bisa pilih 1 bulan. Terisi secara otomatis ya. Jatuh tempo 1 bulan berikutnya, nisbah nasabah bagi hasilnya ya. Untuk nasabah 46%, untuk nisbah banknya 54%. Zakat kita nolkan saja. Rekening sumber dana, jadi untuk deposito itu kita harus punya rekening terlebih dahulu, dan di rekeningnya itu harus ada saldonya. Nah, kita masukkan rekening sumber dananya dari rekening tabungan ya. Nah, nanti rekening pencairan pokok. Jadi yang 50 juta itu nanti ketika sudah 1 bulan jatuh tempo mau masuk ke rekening mana. Nah, kita masukkan ke rekening tabungan saja. Oke. Kemudian juga rekening pencairan bagi hasil. Jadi nanti bagi hasil masuk ke rekening mana. Sama ya, masukin ke rekening tabungan mana. Kemudian sini ada pilihan auto rollover. Auto rollover itu jadi apakah deposito akan diperpanjang secara otomatis? Misalnya tadi jangka waktu 1 bulan ya. Nah, ketika sudah misalnya kita buat itu di tanggal 10 Oktober 2020. Nah, nanti dia jatuh tempo di 10 November 2020. Nah, ketika nanti dipilih auto rollover, maka deposito itu akan diperpanjang secara otomatis tanpa perlu orangnya datang ke kantor banknya. Sedangkan kalau misalnya yang dipilih adalah no, berarti tidak memilih auto rollover, berarti si deposito itu akan langsung dicairkan ke rekening tabungan si orangnya pada saat jatuh tempo, seperti itu. Nah, kita misalnya pilih auto rollover ya. Jadi pada saat diperpanjang secara otomatis ARO ya. Kemudian apakah auto capitalize? Auto capitalize ini jadi si bagi hasil ini
akan masuk ke pokoknya gitu. Jadi nanti misalnya dari 50 juta bagi hasil 100.000, nanti pokoknya itu bertambah menjadi 50 juta 100.000. Nah, kita pilih no saja ini ya. Kemudian akun officer kita pilih bisa nama AU1 ataupun nama AU2. Kita pilih nama AU1 ya. Oke, setelah itu kita klik buka deposito. Oke. Jadi ketika kita melakukan pembukaan baik deposito, giro ataupun tabungan, biasanya memerlukan otorisasi daripada teller ya, otorisasi supervisor. Di sini kita bisa lihat keterangannya, pembukaan deposito mudharabah ini membutuhkan otorisasi supervisor. Oke, kita logout terlebih dahulu dari akun customer service menuju ke akun supervisor. Kita masuk ke akun supervisor. Oke. Kita sudah masuk ya. Kemudian kita masuk ke menu deposito. Kita masuk ke otorisasi pembukaan deposito. Untuk pencarian kita klik saja nama nasabahnya siapa, Mujahidin ya. Sini. Setelah itu kita otorisasi. Kita klik OK. Kita lihat keterangannya. Otorisasi pembukaan deposito mudharabah berhasil. Jadi untuk pembukaan depositonya sudah berhasil dilakukannya. Ini atas nama Mujahidin, nomor depositonya yang paling atas ya. 31186862228, nama nasabahnya Mujahidin, kode produknya deposito mudharabah, nomor beliatnya AA1125, tenornya 01M itu 1 bulan. Ini tanggal bukanya tanggal 5 bulan 6 2018, tanggal jatuh tempo tanggal 5 bulan 2018. Ini sebagai hasilnya, rekening sumber dana dan sebagainya ya. Kita bisa lihat di sini. Untuk pembukaan deposito sudah selesai ya. Nah, kita coba untuk melakukan pencairan deposito. Jadi deposito yang tadi kita sudah buka, kita cairkan, kita tutup depositonya. Kemudian uangnya kita cairkan ya. Kita masuk ke menu CS lagi. Oke. Kita masuk ke menu deposito. Nah, kita masuk ke menu break deposito untuk penutupan deposito ya. Jadi deposito ini bisa kita tutup ya sebelum jatuh tempo. Jadi misalnya kita tadi buka dari 10 Oktober 2020, nanti dia ditutup tanggal 10 November 2020. Tapi ternyata baru 10 hari atau 15 hari kita butuh uangnya nih. Misalnya ada yang anak kita masuk rumah sakit, atau saudara kita membutuhkan uang, atau ada keperluan mendadak lainnya, dan kita bisa melakukan penarikan deposito. Tapi biasanya kalau misalnya nasabah itu belum saatnya untuk jatuh tempo, kemudian menutup depositonya, biasanya kena charge ya, atau penalti biasanya sekitar 2,5% sampai 5% lah, tergantung pihak banknya. Nah, di sini kita cari nama rekening depositonya ya. Nah, di sini kita, kalau misalnya teman-teman lupa, misalnya nomor rekening deposito, bisa ke menu inquiry deposito aktif ya.
Nah, di sini bisa kita lihat. Atas nama Mujahidin. Kita bisa ketikkan nama di sini. Mujahidin. Nomor rekening depositonya berapa ini ya? Ini nomor rekening deposito. Kita copy saja. Bentar, saya simpan dulu nomor rekening depositonya. Jadi untuk pencairan misalnya teman-teman jadi jasa teller misalnya, dari nasabahnya kelupaan nomor rekening depositonya, maka bisa dicari di sini ya, di Inquiry deposito aktif. Kita kemudian masuk ke break deposito lagi. Kita masukkan nomor rekening depositonya. Kita lihat ya. Nomor rekening deposito sekian dengan CIF nomor sekian, nama nasabahnya Mujahidin, nama buildnya AA11125, tanggal jatuh tempo sekian, tanggal tutupnya sekian. Nominalnya sekitar 50 juta ya, biaya tutup depositonya itu kurang lebih sekitar 100.000 ya. Kemudian nomor yang dicairkan 49.900.000 rupiah. Alasan tutup, misalnya keperluan keluarga. Karena ini baru 1 hari ya, langsung ditutup, maka ini dia nggak kena ini ya, nggak dapat bagi hasil. Dan ini ada charge biaya tutupnya sekitar 100.000. Nah, nanti rekening pencairannya masuk ke mana? Untuk rekening pencairan pokoknya masuk ke rekening tabungan kita ya. Setelah itu kita langsung klik break depositonya. Oke. Kita lihat detailnya, transaksi ini membutuhkan transaksi supervisor ya. Jadi untuk pembukaan ataupun penutupan rekening, tabungan, giro, deposito itu yang membutuhkan transaksi supervisor. Langsung saja kita kemudian masuk ke otorisasi supervisor. Oke, kita masuk ke menu deposito, otorisasi break deposito. Nanti di sini kita cari saja namanya, Mujahidin ya. Nomor rekening deposito sekian, sama Mujahidin, deposito mudharabah. Nominal pokoknya 50 juta, biaya casnya itu 100.000, sisa saldo 49.900.000 rupiah. Oke, kita klik detailnya. Ya. Setelah itu kita otorisasi ya. Oke. Bisa lihat di sini detail break deposito mudharabah kita berhasil ya, atas nama Mujahidin, deposito mudharabah sekian. Oke ya. Nah, misalnya kita untuk mau tahu benar nggak sih uang 49.900.000 itu sudah masuk ke rekening kita?
yang kita nanti bisa cek di menu teller ya. Kita masuk ke menu teller. Kita lihat di rekening koran kita ya, rekening koran tabungan. Kita masuk ke rekening, query rekening koran ya. Kita masukkan nomor rekeningnya, klik tampilkan. Kita lihat transaksi yang paling bawah ya. Kita coba. Ini ya. Pembukaan deposito 50 juta ya. Baru 1 hari atau beberapa menit kemudian kita kemudian pencairan deposito 50 juta. Nah, itu biaya break depositonya sejumlah Rp100.000 ya. Tadi uangnya yang 49.990.000 itu sudah masuk ke rekening kita. Nah, kemudian untuk cara rekening koran, misalnya kita mau cetak, tinggal kita klik yang di sini ya, cetak rekening koran. Nah, ini biasanya dalam bentuk download PDF ya. Kita tunggu untuk proses download daripada PDF-nya. Oke, proses download sudah selesai. Kita coba buka ya. Jadi seperti ini. Bentar. Seperti ini ya, untuk contoh daripada rekening koran. Yang transaksi-transaksi yang dulu kita lakukan mulai dari store tunai, tarik tunai, pemindah buku atau transfer, kemudian juga pembukaan deposito, pencairan deposito, kemudian tadi biaya break deposito ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai deposito ya, mulai dari pembukaan deposito sampai pencairan deposito. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan dalam dunia perbankan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.